Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Pada malam ini saya akan review di mana para pioner, holder dan juga investor dihantui perasaan takut tentang 370 juta token akan memanjiri ke bursa. Dengan pasca unlocking pada bulan Juni dan Juli, banyak yang skeptis dan pesimis bahwasannya harga Bitcoin akan dump dengan banyaknya token yang di-unlocking. Kemudian khawatir token ini akan memanjiri bursa sehingga menambah pasokan, memicu tekanan jual meningkat sehingga akan berpotensi harga menjadi dump. Nyatanya, pihak core team dan juga pendiri P-Network, Dr. Nicholas Vokalis, punya cara khusus menahan harga agar tidak dump. Seperti saya buat konten 2 hari yang lalu, saya menjelaskan bahwasannya Vokalis tentunya punya strategi khusus bagaimana trik menahan harga Bitcoin tidak terjadi dump di saat pasca unlocking. Jumlah token yang terbesar sepanjang masa di bulan Juni dan Juli. Dengan pelepasan token ini membuat para pioner, holder, juga trader retail khawatir kalau harga akan dump. Dan fakta serta realitanya harga tetap stabil, justru kondusif. Kita lihat di bursa, harga Bitcoin di coin market cap posisi sekarang di harga 0,49,24 US dollar. Justru tadi naik di harga 0,52 US dollar. Sini sedang koreksi dan berpotensi dominan bullish. Efek penting dari BTC, Bitcoin mengalami pumping new ATH pada hari ini 1,9 miliar ya ke atas. Dan ini BTC masih akan potensi bullish dan akan mulai naik lagi step by step. Bitcoin posisi koreksi juga sudah menunjukkan dominan bullish untuk akan lebih naik lagi. Artinya, yang tadinya banyak yang skeptis takut harga akan crash, fakta dan realitanya Bitcoin tetap stabil, tidak menembus level support 0,40 yang ditakutkan oleh pedagang retail. Kalau harga anjlok, menurut analisa Hapiscan dan juga analis, kalau Bitcoin menembus level support 0,40 US dollar, harganya turun, maka akan berpotensi ke 0,30. Ternyata pihak Vokalis dan juga core team bisa saja melakukan buyback secara berkala untuk mengatasi banjirnya token P ke bursa pasca unlocking, sehingga untuk menyimbang itu dengan langkah melakukan buyback. Buyback ini tentunya berkala, jadi tidak terlalu terdeteksi bahwasannya ada pembelian secara besar. Tentunya ada juga 2 paus yang masuk akumulasi kemarin, itu berdampak sebagai penyerapan token pasca unlocking. Nah, sebelum saya akan review news ya bahwasannya berita mengejutkan P-Network 370 juta token masuk ke bursa, pengguna masih gigit jari, itu saya review news ini. Tapi sebelum saya review, saya seperti biasa akan memberikan masukan kepada teman-teman pioner, holder, dan juga trader retail Bitcoin yang ingin hold Bitcoin tanpa modal dan menjadi sebagai holder Bitcoin yang setia, yang solid, yang tidak gampang kena put, yang tidak gampang pula kena FOMO. Dan mereka yang mempunyai impian untuk menjadi miliarder pada tahun 2025, tentunya harus punya strategi khusus. Bagaimana strateginya? Kita harus punya Bitcoin yang untuk di hold keras, upayakan Bitcoin kita membelinya tanpa modal. Nah, bagaimana strateginya? Teman-teman join kelas saya, ya, japri WA saya di 0895 4087 21300. Di grup kelas saya itu saya akan berikan edukasi khusus dan strategi khusus, ya, cara
menyimpan atau menambah muatan maupun membeli token P-Coin untuk di hold keras tanpa modal. Ya, karena itu ada strategi khusus tidak saya bongkar di konten. Jadi bagi teman-teman yang ingin yang mempunyai koin P tanpa modal, japri WA saya join kelas ya di 0895 4087 21300. Oke, saya akan review. P-Network sedang berkembang. Timnya tengah mengembangkan alat-alat baru, menyempurnakan proses migrasi dari mulai mempromosikan kemajuan ekosistem. Namun dibalik semua itu sebuah masalah besar, mulai menarik perhatian lebih dari 370 juta token P kini beredar di bursa, sementara sebagian besar pengguna masih belum memiliki akses ke token mereka sendiri. Ini adalah masalah yang serius jika mayoritas pengguna masih menunggu perbaikan teknis dan persetujuan KYC. Lalu siapa sebenarnya yang memperdagangkan token-token ini? Mengapa akses token P terasa tidak adil? Untuk memindahkan token P ke mainnet, pengguna harus terlebih dahulu lulus KYC, Know Your Customer. Setelah itu mereka bisa memulai proses migrasi. Namun memiliki sudah berhasil, hanya sebagian kecil dari token P yang akan terbuka, sisanya tetap terkunci dalam jadwal yang tergantung seberapa aktif pengguna tersebut. Jadi teman-teman, news yang mengatakan bahwasannya pihak core team melakukan tidak adil terhadap pioner itu salah besar. Justru adil, ya, adil. Justru core team selalu memberikan kemudahan dengan diluncurkan bot supaya akses pioner itu bisa bertanya secara real time. Nah, jadi pihak core team justru mendominasikan ya terobosan-terobosan inovasi-inovasi untuk kemajuan P-Network agar pionernya, jutaan pioner di seluruh negara bisa mengatasi masalahnya dan cepat untuk melakukan pertanyaan dengan bot yang diciptakan oleh pihak core team. Kemudian masalah kepercayaan kini jadi sorotan utama. P-Network menyatakan bahwa mereka ingin membangun ekosistem yang adil dan terbuka, namun dengan lebih dari 5,1 miliar P yang masih terkunci dan semakin banyak token yang bergerak ke bursa. Pengguna mulai bertanya apakah ini benar-benar sedecentralized seperti yang dijanjikan. Seiring dengan naiknya cadangan token di bursa dan akses yang tetap terbatas, frustasi dalam komunitas pun meningkat. Ujian besar berikutnya bagi jaringan ini adalah memulihkan kepercayaan dan memberikan akses kepada pengguna terhadap apa yang telah mereka hasilkan. Sebetulnya tidak ada istilah frustasi bagi pioner. Itu hanya sebagai berita negatif yang tidak perlu ditanggapi. Justru happy para pioner yang mendapatkan tambang, ya, hasil tambang secara gratis, walaupun mereka belum menikmati secara signifikan hasil atau nilai dari GCV. Yang jelas para pioner hold keras koinnya, dan juga para trader retail tetap hold keras juga, justru tanpa muatan saat koreksi. Dan dua pintu menjadi kaya raya sebagai pejuang Bitcoin, baik dari sebagai trader di bursa maupun dari penambang atau pioner yang menunggu harga GCV. Kedua pintu ini kalau kita sebagai pelopor sejati P-Network akan membuat kita mewujudkan mimpi jadi miliarder akan jadi kenyataan pada tahun 2025 ini. Tetap disclaimer on the off. Terima kasih. Bermanfaat edukasi yang saya berikan dan jangan lupa dibantu share saya. Like, share, serta komen dan saya berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.